Bila nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, aidin aidat, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga. Judul khutbah kita adalah merayakan Idul Fitri dengan introspeksi diri. Dalam suasana kebahagiaan merayakan Idul Fitri, penting kiranya bagi setiap muslim untuk bermuhasabah atau berintrospeksi, apakah gegap gempita Idul Fitri telah memberikan pemahaman dan pengamalan agama yang benar sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Introspeksi tersebut bisa kita tinjau dari berbagai dimensinya sebagaimana yang terjadi selama ini, khususnya di tanah air kita. Pertama, dimensi ritual. Ada dua ritual penting sehubungan dengan Idul Fitri, yakni takbir dan sholat Id. Kalimat takbir yang dikumandangkan sejak maghrib malam takbiran hakikatnya merupakan ikrar kita bahwa yang maha besar adalah Allah, penguasa jagat raya. Alangkah kecilnya kita, makhluk lemah yang tidak berdaya. Walaupun mungkin kita banyak harta, punya kuasa atau banyak ilmu, kita tidak akan merasa diri besar. Merasa diri besar dalam Islam disebut takabur. Menurut Imam Ghazali, takabur yang paling buruk adalah takabur kepada Allah. Kita tidak mau ruku sujud yang diperintahkan olehnya. Kita cuek dengan larangan-larangannya. Kadang demi kekayaan dan kekuasaan kita berani melanggar hukum yang telah ditetapkannya. Tidak malu berbuat curang, berlaku tidak adil alias zolim. Kita juga takabur kepada Allah bila kita merendahkan sesama manusia, padahal Allah telah meningkatkan derajat mereka sebagai khalifah. Untuk itu marilah kita berintrospeksi apakah kita sudah melakukan. Ritual khas yang kedua adalah sholat Id. Alhamdulillah, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan sholat Id sudah sangat tinggi. Boleh dikata tidak ada orang yang mengaku muslim dan tidak sholat Id. Fenomenanya adalah betapa melimpah ruahnya tempat sholat Id yang ribuan jumlahnya di ibu kota dikunjungi oleh para jemaah. Padahal saudaraku, sekitar 3 juta penduduknya mudik. 3 juta itu tidak sedikit.
Berapa ribu tempat lagi dibutuhkan untuk sholat kalau mereka tidak mudik. Sementara itu semua kita tahu bahwa hukum sholat Id adalah sunnah. Yang wajib adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Oleh karena itulah maka sebagai muslim kita harus berintrospeksi. Apakah kita sudah bisa melaksanakan sholat wajib dengan semangat seperti sholat Id? Kedua, dimensi spiritual. Dari berbagai literatur Islam kita tahu bahwa pada hari raya Idul Fitri kondisi rohaniah kita dalam keadaan suci tanpa dosa, kembali kepada siklus fitrah sebagaimana pada hari ketika dilahirkan ibunya Idan ila fitrah. Sehingga dengan bangga kita saling mengucapkan minal aidin wal faidin. Artinya kita termasuk minal aidin, orang yang kembali suci, dan orang-orang yang mendapat kemenangan al-faizin. Minal aidin itu dicapai karena selama sebulan kita telah berpuasa, bersolat tarawih, bertadarus, berzakat fitrah serta ibadah-ibadah lainnya. Sementara ciri al-faizun dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah ini tiga ciri faizun itu. Iman, hijrah, jihad. Jihadnya dengan harta, kalau perlu dengan jiwa. Ya, mereka itulah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang pantas mengatakan minal faizin. Oleh karenanya marilah kita introspeksi pada diri kita. Ketiga, dimensi sosial. Ada dua dimensi sosial yang sangat menonjol pada hari-hari sekitar Idul Fitri, yakni kesalehan sosial dan komunikasi sosial. Hal itu tentu saja berkat Ramadan dan Idul Fitri dan kita rayakan. Rasulullah bersabda tentang kesalehan sosial, ini sering saya bacakan, sampaikan dalam hadis qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, hei anak Adam, aku sakit tapi tidak kau jenguk. Ujarnya, ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukmu padahal Engkau Tuhan seluruh sekalian alam. Firman-Nya, tidakkah kamu tahu bahwa hambaku si fulan sakit tetapi kamu tidak jenguk? Tidakkah kamu tahu bahwa seandainya kamu jenguk, kamu akan dapati aku di sisinya? Wahai anak Adam, aku lapar tapi kamu tidak menjengukku. Ya Tuhan, bagaimana mungkin kau lapar kau Tuhan? Wahai anak Adam, tahukah kamu bahwa kalau kamu memberinya dia makan, maka kamu akan dapati aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku haus, kamu tidak memberiku makan. Bagaimana mungkin kau haus kau Tuhan? Wahai anak Adam, tahukah kamu si fulan haus tapi kamu tidak memberinya minum? Padahal kalau kamu memberinya minum, kamu akan dapat aku di sisi. Lalu tentang komunikasi sosial. Ya, tadi tentang komunikasi, kesalahan sosial dan komunikasi sosial. Hablum minan nas. Dimensi sosial harus dipelihara. Terjemahannya kan saya sampaikan, ya, bahwa Rasulullah mengatakan seandainya dua orang muslim bertemu, kemudian wajahnya tersenyum dan mengangkat kedua tangannya saling bersalaman, maka berjatuhanlah dosa-dosa dari keduanya sebagaimana dosa-dosa sebagaimana daun kering yang berguguran. Keempat,
dimensi kultural seremonial sudah menjadi tradisi yang membudaya khususnya di negeri kita bahwa Idul Fitri dirayakan dengan seremoni dan silaturahmi yang spesial. Pertemuan silaturahmi dan halal bihalal dilakukan oleh setiap instansi dan institusi. Open house dilaksanakan oleh para pejabat dan tokoh masyarakat yang tentu saja membawa manfaat yang tidak sedikit. Di samping itu kebiasaan mudik sungguh merupakan fenomena yang sangat spektakuler yang dilakukan oleh puluhan juta warga. Sementara hampir di semua daerah mempunyai cara dan budaya sendiri dalam merayakannya. Kesemuanya itu sah-sah saja, bahkan bisa memperkaya khazanah kebudayaan Islam yang diwarnai oleh akulturasi dengan kebudayaan setempat. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai upacara dan kebiasaan tersebut merusak kondisi rohaniah kita yang sudah fitri. Hal ini sangat penting karena Rasulullah bersabda begini, ya, inna iblis yasihu fi kulli yaumin 'id wa yastami'u ahluhu indahu wa yaqulu ya sayyidana man aghdabaka inna taksuruhu wa yaqulu la syai'a walakin Allah ta'ala qad ghufira hadhihi al-ummat fi hadhihi al-yawm wa 'alaikum an tashbuluhum bil ghazat wa syahwat. Setiap hari ini kayak hari ini iblis menjerit dia sedih, takut gitu. Karena anak buah iblis itu setan bertanya, wahai Tuanku, kenapa engkau seperti ini? Dijawab, tidak apa-apa, cuman aku tahu bahwa hari ini umat Islam ya telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bikinlah mereka sibuk dengan kelezatan dengan hamar, dengan tarian erotis dan sebagainya, sehingga mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Yang terakhir, kelima, dimensi ekonomi finansial. Fenomena lain yang tidak kalah spektakulernya pada bulan Ramadan dan Idul Fitri adalah di bidang ekonomi finansial. Betapa tidak sepanjang Ramadan permintaan akan barang dan jasa mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Lebih pada hari sekitar Lebaran, kebutuhan terhadap mata uang pun meningkat sangat tajam. Sehingga untuk keperluan Ramadan tahun ini, BNI menyiapkan 72 triliun. BCA 58 triliun. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, berarti kita bicara mengenai pola konsumsi. Dan bila kita bicara mengenai pola konsumsi, tentu tidak akan terlepas dari tuntunan Allah dalam agamanya yang suci. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, hudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kita semua anak Adam, hudu zinatakum inda kulli masjidin, kenakanlah pakaianmu yang indah kalau masuk masjid. Dengan masuk masjid, pakaian yang bolong-bolong, yang jelek, yang indah seperti hari ini. Wa kulu wasrabu, makanlah dan minumlah bebas. Tapi ada wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena Allah tidak suka pada orang-orang yang israf. Itu polanya. Oleh karena itulah maka hadirin rahimakumullah, ya, mengenai harta itu Rasulullah pun mengatakan, seorang hamba akan berkata betapa orang itu senang banget sama harta. Hartaku, apalagi kalau mau mati kaya, hartaku. Padahal kata Rasulullah, yang menjadi miliknya hanya 3 hal saja.
Apa yang dimakan kemudian habis itu milik kita. Apa yang dipakai kemudian hancur itu milik kita. Dan apa yang kekal itulah yang disedekahkan. Yang lain itu untuk orang lain diperebutkan kadang. Ya. Oleh karena itulah maka hadirin rahimakumullah, terakhir ada rumus pola konsumsi dalam menurut Islam. Rumus konsumsi ekonomi ekonomi yang umum itu yang tidak Islami itu rumusnya begini: Y sama dengan C plus S. Y itu pendapatan sama dengan konsumsi, makan, minum dan sebagainya, plus saving, plus tabungan. Jadi menurut mereka ekonomi itu bagus dalam satu keluarga kalau pendapatan itu sama dengan konsumsi dan ada tabungannya. Tapi dalam Islam ada tambahan. Islam Y sama dengan kurung buka C plus sedekah kurung tutup plus S. Ya. Artinya apa? Rumus Islam, pendapatan sama dengan kurung dalam kurung konsumsi plus sedekah plus tabungan. Itu yang indah. Ya. Tolong ini dipraktekkan. 10 juta pendapatan, maka konsumsinya misalnya 8 juta plus sedekahnya 250.000 atau 500 plus tabungannya 1,5 juta. Ini yang tabungan akhirat. Sedekah itu yang tabungan dunia buat anak cucu kita yang kita tinggalkan. Marilah kita melangkah maju, bergerak setelah Ramadan dan Idul Fitri ini untuk menjadi muslim yang lebih baik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asatirahu ila yaumiddin ووسع على عبادك المقيمين من أمة محمد أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa sallallahu ala alihi harfi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum selesai. Komentarin.